Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Riswati. Di sini saya akan membahas tentang terapi desensitisasi sistematik. Nah, pasti dari teman-teman aneh kan mendengar kata terapi itu? Yuk, mari kita pelajari sekarang. Jadi, terapi desensitisasi sistematik merupakan salah satu jenis terapi yang menggunakan prinsip klasik conditioning. Nah, terapi ini memiliki strategi intervensi yang kompleks dan praktis. Di dalam proses terapi ini menggunakan latihan relaksasi, pengembangan hierarki kecemasan, serta pemaparan bertingkat. Kemudian, terapi ini juga merupakan sebuah prosedur di mana klien diekspos secara berkala kepada objek yang dia takuti dan diikuti dengan cara relaksasi progresif. Bisa kecemasan klien meningkat itu ketika melihat objek tersebut. Terapi ini sangat efektif diaplikasikan pada klien dengan gangguan kecemasan seperti fobia dengan stimulus spesifik seperti hewan, serangga, air, pesawat terbang, ataupun ruang tertutup. Nah, prinsip yang digunakan dalam teknik ini adalah menghambat ekspresi rasa takut klien dengan mendorongnya menghadapi stimulus yang dikondisikan, yaitu hal yang ditakuti atau yang dicemaskan secara berangsur-angsur, sehingga yang kita harapkan adalah si klien ini dapat menghilangkan respon yang tidak diinginkan, seperti respon ketakutan karena rasa fobia tersebut. Sehingga teknik ini juga menjadi treatment yang efektif dan efisien untuk klien dengan rasa fobia tersebut. Nah, jadi terapi ini memiliki 3 fase utama. Yang pertama itu yang dimana klien diajarkan teknik relaksasi otot dan latihan pernapasan. Tahap ini sangat penting karena rasa cemas atau takut identik diikuti dengan ketegangan, dan ketegangan yang harus berbanding terbalik dengan relaksasi, sehingga harus dilanjutkan untuk suatu keterampilan. Yang kedua itu klien menciptakan hierarki rasa takut dimulai dengan stimulus yang menimbulkan kecemasan atau rasa takut paling kecil dan terus berlanjut diingat, yaitu tahap ini yang menimbulkan rasa takut. Nah, yang ketiga itu klien mempraktekkan teknik relaksasi ketika dihadapkan dengan stimulus yang tidak diinginkan dimulai dari yang ringan hingga yang paling dia takuti. Ketika klien merasa nyaman dan tidak takut lagi dengan stimulus tersebut, klien melanjutkan ke tahap berikutnya dan tahap yang paling berat. Dan apabila klien merasa jengkel dan tidak nyaman, bisa kembali ke tahap sebelumnya, yang dimana tahap itu melakukan tahap relaksasi. Kemudian klien terus dihadapkan dengan stimulus yang dia takutkan, hingga kecemasan tidak muncul lagi dengan tetap disertai penggunaan relaksasi. Jika kecemasan tidak muncul lagi, maka dapat dikatakan terapi ini berhasil. Seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.